Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 1 Depok, yang saya hormati para orang tua siswa yang mungkin menonton video ini, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian peserta didik SMP Muhammadiyah dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahannya kepada kita semua berupa rezeki kesehatan, ya, sehingga kita di saat sekarang masih banyaknya virus COVID-19 di mana-mana, Allah melindungi kita dari penularan virus tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada uswah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pembinaan kepada kalian semua. Ya, insya Allah ini adalah program dari wakil kesiswaan sekolah, bahwa setiap hari Senin yang biasanya kita laksanakan upacara bendera, maka dengan pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan upacara, maka kami dari SMP Muhammadiyah 1 Depok akan selalu memberikan pembinaan kepada peserta didik sebagai pengganti upacara bendera. Jadi insya Allah di setiap hari Senin akan diberikan pembinaan kepada kalian semuanya oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa menyimaknya setiap hari Senin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu akan mengambilkan tema tentang Tahun Baru Hijriah. Karena kebetulan besok di tanggal 10 Agustus itu bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi maka pada kesempatan hari ini Ibu akan mengambilkan tema menyambut Muharram sebagai awal hijrah menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin saat sekarang ini yang familiar di kalangan anak-anak ataupun bangsa Indonesia yaitu Tahun Baru Masehi, ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu Tahun Baru Masehi. Nah, mungkin sebagian kecil ya yang tahu tentang Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam disebut juga dengan Tahun Baru Hijriah, ya, yang dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Ya, jadi versi Januari sampai dengan Desember itu tahunnya Masehi, sedangkan tahun Hijriah itu dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Ya, di mana digambarkan di dalam surat At-Taubah, ya, firman Allah surat At-Taubah ayat 36, di mana artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
di antaranya 4 bulan Muharram. Itulah ketepatan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah juga sudah menceritakan dalam surat At-Taubah tersebut bahwa ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Hijriyah. Nah, tadi ada 4 bulan suci atau bulan haram, ya. Nah, selain dari bulan suci Ramadan, nah ada 4 bulan lagi yang disebut juga dengan bulan suci atau bulan haram, di mana di bulan ini itu dilarang untuk menganiaya diri. Di antaranya ada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, Ibu harapkan kamu hafal dengan bulan Hijriah ini. Jadi tidak hanya menghafal bulan Masehi saja, ya, tidak hanya mengingat tahun baru 1 Januari saja, tetapi kalian harus ingat juga bahwa tahun baru Islam itu jatuh pada 1 Muharram. Nah, saat ini yaitu 1 Muharram, insya Allah besok 1 Muharram tahun 1443 Hijriah. Nah, apa aja tahun baru Islam ini? Yang pertama tadi ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan yang terakhir adalah Zulhijjah. Nah, sekarang kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Ya. Anak-anakku, kalian perlu tahu apa sih tahun baru Hijriah ini? Apa latar belakangnya ini diangkat sebagai tahun baru Islam? Ya, Hijriah berasal dari kata hijrah, ya, di mana latar belakang tahun baru Hijriah ini yaitu merupakan peristiwa penting oleh umat Islam, di mana waktu itu Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Hijrah itu artinya pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, nah untuk apa Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah? Ya, ini kita juga perlu tahu peristiwa apa yang menyebabkan Rasulullah pindah. Nah, sehingga ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Nah, yang pertama, ya, Rasulullah pindah itu yang pertama adalah untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, kekerasan kaum kafir Quraisy. Jadi di Mekah waktu itu banyak kaum kafir, ya, kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi yang bertugas untuk mendakwahkan Islam kepada kaum muslimin yang ada di Mekah itu dihalangi, ya, diancam oleh kaum kafir ini. Nah, maka salah satu maksud dari Nabi kita pindah atau hijrah ke Madinah adalah untuk menyelamatkan diri dan umat Islam. Yang kedua, untuk apa? Untuk memperoleh keamanan dan kebebasan di dalam berdakwah atau beribadah. Ya, karena tadi ketika Nabi berdakwah, menyampaikan kebenaran dari agama Islam, itu banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, sehingga Nabi menganggap tidak kondusif untuk berdakwah di Mekah, ya. Nah, pertentangan itu lebih kurang, ya, Nabi berdakwah di Mekah itu lebih kurang 13 tahun, itu tidak pernah mulus. Selalu ada pertentangan, bahkan sampai ke penyiksaan terhadap umat Islam di kota Mekah tersebut. Penyiksaan yang kejam, bahkan sampai pembunuhan.
Nah, selain itu juga ada diskriminasi baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik terhadap umat Islam. Umat Islam dikucilkan, Nabi dihina, diejek, dan bahkan sampai dilemparin dengan batu. Nah, di situ sebelum hijrah, Nabi juga sedang bersedih hati, sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana sebelum hijrah itu Nabi kehilangan dua tokoh yang sangat disayangi oleh Nabi, yang merupakan orang pendukung dakwah Nabi. Siapa itu? Yang pertama, istri beliau tercinta, Bunda Khadijah. Yang kedua, yaitu paman beliau, Abu Talib. Nah, orang ini adalah orang yang disegani oleh kafir Quraisy, orang yang ditakuti oleh kafir Quraisy. Nah, setelah meninggal, berarti dengan bebasnya, dengan sewenang-wenangnya, kaum kafir kembali menindas umat Islam. Ya, dakwah Nabi itu kembali terhalangi. Nah, jadi makanya ya, dengan kondisi seperti ini mengharuskan baginda Nabi untuk hijrah, untuk pindah ke kota Madinah. Ya, bahkan waktu itu ya, pemimpin kafir Quraisy sampai mengutus orang untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Ya, nah ketika direncanakan ya sudah dikepung rumahnya pada malam hari mau dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu menyampaikan bahwa Nabi harus hijrah ke Madinah. Dan kebetulan di Madinah itu banyak kaum muslim. Ya. Nah, jadi berlatar belakang inilah maka Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar itu hijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi itu kira-kira latar belakangnya. Nah, yang perlu kamu ketahui di sini ya, kenapa kita merayakan atau kita menyambut tahun baru Hijriah ini ya karena peristiwa-peristiwa penting tadi. Nah, apa hikmah, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita sudah tahu sejarah penting dari tahun baru Islam ini. Ya. Nah, dengan adanya tahun baru Islam ini ya, berpindahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, maka saat itu Islam sudah mulai jaya. Dakwah sudah tersampaikan. Bahkan di Madinah itu sudah hampir 80% penduduknya beragama Islam. Ya, Nabi kita sudah dengan girohnya, dengan semangatnya menyampaikan Islam. Karena apa? Karena disambut baik oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, selanjutnya anak-anakku, apa amalan penting, amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Hijriah ini? Ya. Nah, di sini amalan sunnah yang bisa kita lakukan, di mana ketika kita melakukan amalan sunnah tersebut, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya, yang pertama melaksanakan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini jatuh pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini sesuai juga dengan hadis riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, di mana artinya seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal? Ya, nah ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Nah, inilah yang dimaksud dengan puasa Asyura. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, puasa Asyura itu jatuh pada 10 Muharram, di mana keutamaannya adalah yaitu ketika kita melaksanakan puasa ini, maka mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa kita setahun yang lalu. Nah, itu ada dalam hadis gitu ya. Nah, kemudian
Selanjutnya, apalagi keutamaan yang kedua? Mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai bulan muhasabah, sebagai bulan mengintrospeksi diri kita, ya, terhadap perbuatan-perbuatan, sikap dan tingkah laku atau amalan kita di tahun sebelumnya, di tahun 1442 Hijriah. Kita coba tanya diri kita, muhasabah diri kita, seberapa amalan yang sudah kita lakukan, seberapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, maka dengan muhasabah tadi, dengan introspeksi diri tadi, ya, kita tobat ketika kita melakukan kesalahan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghapus semua dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, kemudian amalan selanjutnya adalah dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai di mana Allah berikan. Maka setiap saat kita selalu beramal soleh, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya atau tepat waktu, sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, bertilawah, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya, amal soleh lainnya, termasuk berbakti kepada orang tua. Amal soleh itu banyak, mengangkat duri dari jalanan itu amal soleh. Ya, nah kita perbanyak perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat, ya, bulan Muharram sering juga disebut dengan bulan anak yatim. Nah, mari kita santuni anak yatim, sayangi anak yatim. Ketika misalkan kamu ada uang atau melalui orang tua gitu ya. Nah, jadi sama-sama mengajak orang tua, ya, untuk menyantuni anak yatim. Nah, sehingga kan suka ada bulan yatim gitu ya, lebaran yatim, itu bahkan disunahkan kita mengusap kepala anak yatim, ya, di bulan anak yatim atau di bulan Muharram. Nah, anak-anakku yang berbahagia, nah itu diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan banyak amalan-amalan soleh lainnya, ya, berbakti kepada orang tua, belajar yang rajin, itu termasuk amal soleh yang bisa kita lakukan, ya, di bulan Muharram ini, ya. Nah, pada intinya atau pada hakikatnya, bulan Muharram ini atau bulan hijrah, tahun baru hijriah ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, ya, menjadi lebih baik lagi ke depannya, ya. Hijrah dari pikiran yang tidak baik, dari pikiran negatif ke pikiran yang positif. Hijrah pikiran, ya. Nah, selalu berpikiran positif atau berhusnuzan, tidak bersuuzan. Nah, itu hijrah. Mungkin selama ini kita prasangka buruk sama orang. Nah, seterusnya kita perbaiki, ya, kita mulai berprasangka baik sama siapapun. Nah, kemudian hakikat yang kedua dari tahun baru hijriah ini adalah hijrah hati. Ya, mungkin ada rasa-rasa hati yang tidak baik, iri, dengki, atau sebagainya. Nah, buanglah sifat itu, ya. Kita kembali, kita hijrah ke arah kebaikan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, ya. Kemudian hakikat hijrah selanjutnya, hijrah perbuatan ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin perbuatan kita ada yang tidak baik, kita hijrah menuju perbuatan, sikap dan tingkah laku yang baik. Hormat sama orang tua, hormat sama guru, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Itu perbuatan-perbuatan baik, dan banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Nah, sehingga kita bertekad di dalam hati kita, mari kita jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya. Kita hijrah menuju yang lebih baik, baik tadi hati, pikiran, perbuatan, ya.
Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap mari momentum tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai hari untuk memperbaiki, tahun untuk memperbaiki diri kita. Ya memang jatuhnya 1 Muharram itu yaitu besok pada hari Selasa 11 Agustus 2021. Ya namun karena pandemi COVID-19 takut ada penularan yang lebih banyak lagi, maka diputuskan oleh pemerintah untuk liburnya atau cutinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Nah, jadi besok kamu tetap masuk seperti biasa di hari Selasa, kemudian tahun baru Islamnya peringatannya di hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kita mudah-mudahan menjadi insan yang lebih bersemangat lagi, lebih baik lagi ke depannya. Semangat terus anak-anak, walaupun BDR, kamu tetap bersemangat untuk belajar. Karena belajar adalah bagian dari amal soleh. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.